Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa di seluruh Indonesia yang saat ini bersama kami. Selamat malam Selamat Bapak malam. Srianto Ahmad. Selamat malam. Salam kangen Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya langsung saja Pak ini ya. Juga karena saya kangen makanya saya juga mengundang Bapak ini terkait dengan pemilu kada tahun ini. Bagaimana menurut LPK Transformasi sendiri ini Pak untuk memilih pemimpin yang nantinya diharapkan untuk menuju yang lebih baik. Kemudian juga terutama di sini karena janji-janji pemilu itu biasanya kan pasti programnya bagus-bagus nih ya Pak. Oh nanti pilih kami akan mendukung dunia pendidikan, kesehatan, memajukan perekonomian seperti itulah dan bla 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 seperti itu. Tetapi yang lebih penting ini menurut Bapak apa? Ya, terima kasih ada Bu Sri selaku reporter transformasi. Kalau menurut saya, yang paling pokok dari sebuah visi misi yang besar itu, yang pertama adalah bagaimana menciptakan persatuan dan kesatuan. Ya. Yang kedua itu yang paling pokok adalah bagaimana visi misi pemimpin daerah itu tentang pemberantasan tidak korupsi, karena sejauh mana apapun negara kuat tapi kalau korupsinya itu juga merajalela tetap akan digerogoti sebuah seperti apa ya sebuah ibaratnya sebuah penyakit, supaya tubuh ada penyakit yang di situ sulit untuk sehat. Nah makanya untuk negara atau pemerintah daerah agar sehat itu harus penegasan atau pencegahan korupsi atau pemerintahan yang clean government dan bagus itu harus menjadi prioritas utama, seperti kata Pak Prabowo bagaimana ketika dia 100 hari kepemimpinan untuk yang pertama adalah pencegahan korupsi agar peningkatan efisiensi ekonomi di Indonesia akan terjadi gitu. Iya, karena memang korupsi itu bukan berarti sekarang bukan dengan adanya KPK sendiri ya Pak ya, yang kemudian adanya MCP monitoring Center of Prevention yang terkait dengan hal itu. Makanya bagaimana peran LPK sendiri Pencegahan korupsi, ya, pusat pencegahan korupsi. Bagaimana peran LPK nanti untuk mendukung pemerintah untuk tindakan pencegahan korupsi. Ya ini fokusnya karena kami LPK pusatnya di Kabupaten Magelang. Ya saya akan fokus prioritas ke menyoroti pilkada di Kabupaten Magelang ya. Ya pilkada di Kabupaten Magelang ini kan ada dua pasangan. Satu Progres yang didukung beberapa partai, yang satu lagi adalah Satria yang hanya didukung oleh satu partai yaitu PKB. Nah, saya berharap kepada pasangan Progres ini. Kenapa saya tidak terlalu kepada Satria, karena di elektabilitas hasil survei sudah Progres ini sudah melampaui batas, hampir di atas 50%, di atas 60%, otomatis sudah melewatilah apa yang menjadi target-target tim kampanye Progres. Tetapi saya berharap kepada Progres, terutama nanti kalau Progres itu Pak Krengseng maupun Pak Said itu jadi bupati, saya berharap bisa menuntaskan apa yang menjadi keluhan masyarakat, terutama kami sebagai lembaga perlindungan konsumen. Banyak sekali ada aduan masyarakat yang hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Salah satunya itu hubungannya dengan BUMN, BUMD. Nah, terus yang kedua hubungannya dengan PLUD, yang ketiga hubungannya dengan jasa konstruksi, yang keempat hubungannya dengan bansos, yang kelima hubungannya dengan pemerintahan desa, tata kelola pemerintahan desa. Ya ini yang paling pokok. Kalau persoalan masalah kesehatan dan pendidikan itu sudah setiap pemerintah daerah melakukan suatu program yang giat dan gencar, karena itu pokok. Tapi yang paling pokok saya berharap itu hubungannya dengan pencegahan korupsi. Ya, contoh di Kabupaten Magelang ini salah satunya adalah tentang BUMD, terutama yang menyangkut Bank Papas
patut diduga kemarin itu ada pinjaman dugaan itu fiktif ya. Iya. Multiguna itu menurut audit BPK itu kerugiannya sampai 11 M. Nah, ini kan patut juga telusuri bagaimana nanti pemerintahan baru ini juga akan mengusut tuntas agar terjadi efisiensi anggaran. Maka kami juga sebagai LPK berharap nanti kita akan bekerja sama dengan lembaga yang hubungannya dengan politik anggaran, bagaimana kita mengawasi, artinya bagaimana mengawasi tentang tata kelola yang hubungannya dengan pembuatan APBN maupun APBD. Kita sudah ingin kerjasama dengan Fitra gitu. Oh ya begitu. Terus dengan adanya berarti itu dugaan-dugaan dengan yang adanya terkait dengan Bank Bapas itu Pak, Ya. itu juga sangat merugikan ya, karena 11 M sangat fantastis. 11 M apabila itu nanti dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, itu kan lebih kehidupan rakyat itu kan lebih meningkat Ya. nanti kan, seperti itu. Itu salah satu hubungannya dengan BUMD ya. Iya. Yang hubungannya dengan BULD. Iya. Banyak sekali program-program yang hubungannya dengan BLD, terutama bidang rumah sakit, kemudian puskesmas. Ini saya lihat saya sendiri sudah peningkatan kualitas untuk manajemen pengelolaan dan pelayanannya sudah bagus. Hanya perlu ditingkatkan bagaimana tingkat pembangunan di bidang jasa konstruksinya itu yang molor. Yang berikutnya adalah juga dengan bagaimana program-program alat kesehatan dan juga program-program yang sifatnya punya daya dukung rumah sakit itu perlu diperhatikan dan perlu diawasi. Iya. Berikutnya adalah bab bansos. Bansos ini banyak sekali dugaan ya maladministrasi ya. Kemarin di Kabupaten Magelang itu di bansos di dinas banyak terjadi maladministrasi hubungannya dengan bantuan pangan non tunai. Ya, banyak sekali juga di situ ada maladministrasi karena para supervisor itu menggunakan SK dari Bapak Bupati atau Bapak instansi terkait untuk kepentingan yang sifatnya itu untuk individu dan korporasi. Gitu. Berarti itu nanti tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri dan atau korporasi. golongan atau apa gitulah Pak ya. Ya, kita tidak akan ingin membongkar itu, tetapi tujuan kita adalah bagaimana memilih sosok pemimpin ke depan agar Magelang ini betul-betul mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itulah harapan kami. Bersaing boleh, tetapi kita memilih pemimpin yang tepat. Mari kita bersama-sama agar Magelang ini maju. Demikian Pak, terima kasih atas wawancara pada malam hari ini. Terima kasih, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.